Nikahi aku, nikahi aku, nikahi aku, nikahi aku. Ucapan Aileen benar-benar terngiang-ngiang di pikiran Regan saat ini. Jika kamu tidak mau, ya tidak apa-apa. Aku tidak akan mau kembali bersamamu karena akan percuma, Gan. Aku tidak ingin mengulang hubungan dalam keadaan yang sama. Aku tidak ingin hidup bersembunyi-sembunyi seperti itu. Itu sangat melelahkan. Aku lelah menutupi kebenaran yang ada. Meskipun dulu menyembunyikan semuanya adalah keinginanku karena aku masih sekolah, tapi kini sudah berbeda. Beda ceritanya. Aku mau semua orang tahu kalau kamu milikku dan aku milikmu. Aku sudah tidak takut dengan apapun lagi, dan aku tidak ingin hidupku terbatas karena ketakutanku sendiri. Aileen pun membalikkan tubuhnya dan menatap Regan yang masih terdiam itu. Sekarang terserah kamu. Aku sudah memberi kepastian di sini. Tinggal kamunya saja yang akan memutuskan. Aku tidak mau memaksa, tapi jika mau kembali bersama, ya kamu harus melakukan apa yang aku minta tadi. Regan menatap dalam ke arah Aileen. Ya sudah, lupakan aja. Sudah malam, lebih baik kita tidur. Baiklah, aku akan mengurus pernikahan kita untuk kedua kalinya. Aku akan mengatakan pada bunda dan ayah tentang semua ini. Aku juga akan meminta restu orang tua kamu. Dan aku akan mencoba damai dengan Peter. Itu demi kamu. Tapi jika laki-laki itu masih terobsesi memilikimu, tolong jangan membuatku semakin sulit menghadapi ini semua, Aileen. Aileen pun akhirnya duduk menghadap Regan. Ia tersenyum manis dan mengusap lembut punggung tangan Regan. Aku akan bantu kamu. Kita akan berusaha dan berjuang bersama untuk kali ini ya. Regan tersenyum lebar. Kamu mau ikut berjuang? Tanya Regan. Tentu saja, ini menyangkut masa depan kita, dan aku harus ikut andil dalam berjuang, bukan? Regan langsung menarik tubuh Aileen ke dalam pelukannya. Ini memang terdengar aneh dan konyol menurutku, tapi tak apa, aku akan tetap menuruti keinginanmu asal kita kembali bersama. Tolong, jangan merusak kesempatan kedua yang telah aku berikan. Kamu masih bisa mundur kok. Tidak. Kamu tadi bilang kalau aku tidak boleh meninggalkanmu. Itu artinya aku harus berusaha lebih keras lagi agar bisa benar-benar kembali bersamamu. Kalau perlu besok aku harus pergi ke London. Aileen melepaskan pelukannya. Kamu baru saja mengatakan tidak akan meninggalkanku, dan tiba-tiba kamu bilang besok harus ke London. Are you crazy? No, bukan seperti itu maksudku. Aku akan segera membicarakan pernikahan kita kepada ayah dan juga bunda agar semuanya bisa berjalan cepat. Hey, tidak secepat itu juga, Regan. Ya harus cepatlah, Aileen. Aku tidak mau mengulur-ngulur waktu. Nanti kamu bisa ragu lagi. Terus bisa-bisa si Leo semakin mencari kesempatan untuk kembali mendekati kamu. Itu tidak bisa aku biarkan. Katanya tidak masalah kalau aku dekat dan berhubungan baik dengan Leo. Kenapa sekarang seperti ini, Apa Regan yang dulu sudah kembali? Aku sudah lelah menahan cemburu. Sungguh, aku benar-benar emosi. Dan laki-laki itu bisa-bisanya dia memunculkan batang hidungnya di depanmu. Setelah apa yang telah dia perbuat padaku. Jika bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyewa Algojo untuk segera membunuhnya. Aileen memukul lengan Regan. Keterlaluan, jangan pernah memikirkan pikiran seperti itu. Kenapa? Kamu takut Leo lenyap dari bumi? Tanya Regan. Jangan mengubah suasana, bisa tidak sih? Jangan bahas orang lain dulu. Hubungan kita aja belum jelas. Sudah jelas kok. Besok aku akan terbang ke London untuk membawa keluargaku ke sini. Setelah itu kita bersama-sama menemui keluargamu. Lalu kita akan mendapatkan restu dan kita menikah ulang, kan? Yakin banget akan direstui? Kamu jangan bikin aku down sebelum berjuang lagi dong. Ups, sorry. Tunggu dulu. Jadi status kita sekarang apa? Suami istri?
Lah, kan kita mau menikah nanti. Calon suami istri, ujar Aileen. Tapi kan kita sudah nikah waktu itu, sah juga kok di mata hukum dan agama. Kekasih, kita lagi pacaran gitu nih ceritanya. Ya ampun, terus Queen sama Prince anak di luar nikah atau di dalam nikah ya? Aku jadi mendadak bingung, ujar Regan menggaruk-garuk pelipisnya. Aku juga bingung, dibilang tidak ada hubungan sebenarnya ada, tapi dibilang ada hubungan juga bingung statusnya apa. Sudahlah, kenapa kita jadi bingungin status kita sih? Tidak penting, tidak peduli status kita. Yang penting saling sayang, cinta dan tak ingin berpisah lagi, ujar Aileen. Cie, berarti kamu sekarang sudah cinta dong sama aku lagi, ujar Regan menggoda Aileen sembari menaik-naikkan sebelah alisnya. Tidak, loh tadi bilangnya pokoknya tidak untuk sekarang. Berarti nanti cinta dong. Cie-cie, tidak tahu jawab Aileen merona. Aduh, tidak ingin terpisah sama aku lagi ya. Tenang Mami, Daddy selalu bersama Mami kok. Ih, Regan resek banget sih. Diamlah. Regan hanya tertawa. Satu lagi, jangan panggil Mami Daddy gitu. Itu masih terdengar menggelikan di telingaku, ujar Aileen. Loh, kita kan memang sudah menjadi Mami Daddy. Buktinya Queen dan Prince sudah ada di dunia karena usaha kita. Diam Regan, bicaranya yang benar ih. Memang dari tadi aku salah bicara ya. Kalau kita nikah lagi berarti nanti apa? Kita kan jadi pengantin baru dong. Kalau pengantin baru itu kan biasanya. Aileen memukul kencang bahu Regan berkali-kali. Diem ih, kenapa sih? Jangan dibahas Regan. Ih, asik banget ya nanti kita jadi pengantin baru, terus harus berduaan mulu. Nanti kita honeymoon lagi. Aileen melotot lebar. Queen dan Prince kita titipkan saja dulu ya. Iya kan sayang? Aileen menatap tajam ke arah Regan. Diam atau aku tendang kamu keluar. Oh, kamu mau tidur sambil aku peluk ya? Ya udah, ayo sini sayang, goda Regan. Apaan sih? Tidak nyambung. Iya lupa, belum muhrim. Kita kan belum nikah. Regan, teriak Aileen. Tapi tidak apa-apa. Sepertinya kita kan ujung-ujungnya akan tetap menikah. Ayo sayang, kita tidur. Kenapa jadi menyebalkan seperti ini sih? Sumpah ya, kamu sangat menyebalkan. Apa? Kamu rindu aku? Rindu berat? Aduh, ya ampun, aku juga kok. Sepertinya aku harus menyesali keputusanku untuk memberikanmu kesempatan deh. Tidak boleh menyesal. Itu sudah keputusan terbaik. Ayo, tidur, sudah malam. Regan langsung membaringkan tubuh Aileen secara paksa dan Regan pun langsung tiduran menghadap Aileen. Ia menyingkirkan guling yang berada di tengah-tengah keduanya. Hei, kamu mau kemana ini tuh guling? Cepat letakkan kembali di sini. Tidak mau, tempat tidurnya menjadi sempit. Lebih baik seperti ini bukan? Kemarilah sayang. Aileen menatap marah ke arah Regan. Letakkan kembali, cepat. Regan menggelengkan kepalanya. Pergi sana, balik ke villa. Tidak usah tidur denganku. Oh, baiklah. Regan pun kembali meletakkan guling tersebut di tengah-tengah antara dirinya dan juga Aileen. Ternyata benar-benar belum muhrim ya. Jadi harus dibatasi dengan bantal deh, biar tidak kebablasan. Berhenti bicara, aku semakin pusing mendengar ucapanmu. Aku lelah, aku ngantuk. Jadi diamlah. Baiklah, selamat malam calon istri. Kekasihku. Tidak tahu begini saja. Selamat malam dan selamat tidur pusat duniaku.
Regan berniat mengecup kening Aileen, namun ia malah mendapatkan telapak tangan Aileen yang mendarat sempurna di bibirnya. Tidak boleh cium-cium, tidak boleh peluk-peluk. Tidur menghadap sana, jangan melihat aku tidur. Cepat berbalik. Baiklah Tuan Putri. Regan pun membalikkan tubuhnya menjadi membelakangi Aileen, sama halnya dengan Aileen yang juga membelakangi Regan. Selamat malam juga sayang. Astaga, keadaan ini benar-benar membuatku gugup, gumam Aileen. Tunggu Aileen tidur dulu Gan, nanti baru balik menghadap dia, gumam Regan. Dan benar saja, setelah memastikan Aileen benar-benar tertidur, Regan pun membalikkan tubuh Aileen agar berbalik menghadapnya. Regan terus saja senyum-senyum tak jelas sambil memandangi wajah Aileen yang sudah tertidur damai itu. Guling itu tetap membatasi keduanya. Regan tak mau mencari masalah dan tentunya tangan kanan Regan langsung terulur untuk mengusap lembut pipi Aileen. Sayangku, aku paham dengan permintaan anehmu itu, tapi bagaimana mungkin aku kembali bertemu dengan laki-laki itu? Aku takut tidak kuat menahan emosiku jika harus bertemu dengannya lagi. Tapi aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Itu hanya untukmu. Regan pun mengecup lembut kening Aileen. Ia terkekeh pelan karena baru saja mengecup kening Aileen. Untung sudah tidur, kalau belum akan semakin panjang urusan kita. Regan menatap intens wajah Aileen. Aku merindukan pemandangan ini. Setelah cukup lama, Regan memandangi wajah Aileen. Pada akhirnya ia pun tertidur dengan tangan kanan yang berada di atas pipi Aileen. Keesokan harinya jam menunjukkan pukul 6 pagi. Ceklek. Dengan kondisi mata yang masih sedikit tertutup, gadis kecil itu langsung berjalan menghampiri Aileen dan dengan sedikit kesusahan ia menaiki ke atas tempat tidur dan langsung menepuk-nepuk pelan wajah Aileen. Mami, panggil Queen. Gadis kecil itu sebenarnya masih ngantuk, namun ia tetap bersikeras untuk membangunkan Aileen saat ini. Mami, tangan kecilnya terus saja memukul-mukul wajah Aileen. Aileen pun mengerjap-ngerjapkan kedua matanya. Ia sedikit terkejut karena saat ini Queen sudah berada di sampingnya. Bukan hanya itu yang membuat Aileen terkejut, pasalnya kini Regan sudah tidak ada di sampingnya lagi. Loh, Daddy, mana Queen? Tanya Aileen. Queen tidak menghiraukan pertanyaan Aileen. Ia malah merengek sambil menepuk-nepuk bagian dada Aileen. Mami, mau ini. Apa dia sudah berangkat ke London? Berangkat jam berapa dia? Dan kenapa dia tidak membangunkanku? Menyebalkan sekali. Pergi tidak bilang-bilang, pikir Aileen. Mami, ya apa baby Queen? Mau ini, Mami bikinin susu aja ya, kamu tunggu sebentar ya. Tidak mau. Queen harus mau, Mami akan buatkan di botol ya baby. Queen terus menggelengkan kepalanya dan menendang-nendang kakinya dengan kesal. No. Aileen mengelus lembut wajah Queen sambil merapikan rambut putrinya itu. Queen tidak boleh seperti ini. Queen kan bukan baby lagi. Queen masih baby Mami. Iya, Queen memang masih babynya Mami dan Daddy. Tapi sayang, tubuh Queen kan bukan baby lagi. Aduh, gimana sih menjelaskannya? Mami, apa baby? Pokoknya Queen mau ini. Kalau tidak dikasih, Queen nangis nih. Aileen menyentil pelan bibir Queen. Mami, masih kecil sudah berani mengancam Mami. Diajarkan siapa, Mami tidak suka ya Queen seperti itu. Bibir bawah Queen langsung bergetar dan kedua matanya sudah berkaca-kaca. Jangan menangis baby. Queen pun menahan isak tangisnya. Tatapannya terus saja tertuju pada Aileen. Susu saja ya. Queen menggelengkan pelan. Air putih mau? Queen menggelengkan kepalanya.
Kalau teh manis bagaimana? Tidak mau Mami, Queen maunya itu, ujar Queen menunjuk dada Aileen. Empeng saja ya. Tidak mau, tidak enak. Perasaan sama aja deh, sama-sama tidak mengeluarkan apapun. Maunya itu aja Mami. Itu apa baby? Queen tidak tahu namanya, tapi Queen mau ini. Berhenti menangis dulu ya, dasar cengeng. Mami jahat, Queen akan bilang ke Dad. Teriakan Queen langsung terhenti karena langsung disumpal oleh Aileen. Queen pun menatap tajam Aileen meskipun bibirnya kini sudah asik dengan aktivitas yang diinginkannya sejak tadi. Kenapa itu matanya begitu? Queen tidak boleh terlalu sering seperti ini. Baby Queen kan bisa minum susu di botol. Memangnya tidak malu dengan Prince? Queen menggelengkan kepalanya. Oke, baiklah, nikmati sebelum Mami masak sarapan untuk Prince dan juga Queen. Queen tidak menjawab. Ia malah asik memandangi wajah Aileen dan tangannya asik memainkan kancing piyama Aileen. Namun tiba-tiba ceklek. Regan yang baru saja selesai mandi itu pun langsung mematung seketika melihat pemandangannya saat ini. Sementara Aileen, ia tetap fokus menatap wajah Queen karena berpikir yang masuk ke kamarnya adalah Prince. Kemarilah Prince, ujar Aileen. Queen, sudah ada Prince loh, sudah ya baby. Aileen yang menyadari sesuatu pun langsung menatap pintu kamarnya dan betapa terkejutnya ia saat melihat Regan yang kini sedang fokus menatap ke arah dadanya. Aileen langsung buru-buru menutupi seluruh tubuhnya dan juga tubuh Queen dengan selimut. Queen yang kaget langsung memeluk erat ke arah Aileen. Hei, keluar kamu, teriak Aileen. Mami tidak bicara dengan kamu baby. Mami sedang bicara dengan orang jelek di luar sana. Orang jelek? Itu siapa Mami? Shh, diam dulu ya baby. Aileen pun langsung menutup telinga Queen. Ku bilang keluar dan tutup pintunya. Baiklah, aku akan keluar. Maafkan aku karena tak sengaja melihatnya. Hei Regan, teriak Aileen. Ia langsung membuka selimutnya saat mendengar suara pintu tertutup. Mami, kenapa orang jeleknya seperti nama Daddy? Sudah, jangan dipikirkan ya. Baby, sekarang Queen bangunin Prince ya, dan Mami akan buatkan sarapan untuk kalian. Queen mengangguk dan langsung turun dari kasur. Namun baru beberapa langkah, ia pun kembali menghampiri Aileen. Ada apa? Good morning Mami. Mami nunduk dong, Queen tidak sampai. Setelah berhasil mengecup pipi Aileen, gadis kecil itu langsung berlari menuju kamar Prince. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Daddy mau kemana? Biasanya perginya malam saat Queen dan Prince bobo. Daddy harus pulang ke London baby. Mas Daddy, kita pulang ke rumah Neni. Daddy, kok pulang? Queen tidak mau pulang. Queen mau sama Mami di sini. Daddy pulang aja sendirian. Bye Daddy. Gadis kecil itu langsung berlari dan bersembunyi di kamar Prince. Daddy harus bekerja ya. Daddy akan kesini lagi kan? Tanya Prince. Iya, Daddy akan kesini lagi kok. Prince langsung memeluk Regan. Jangan lama-lama ya. Daddy besok harus sudah di sini lagi ya. Tidak bisa seperti itu sayang. Bahkan besok Daddy baru sampai ke London mungkin. Kenapa lama sekali sampainya? Memangnya sejauh itu ya Daddy? Iya baby. Daddy, Prince juga mau naik pesawat. Prince juga mau ikut Daddy dong. Hah? Tidak boleh ya, hanya Queen saja yang boleh ikut Daddy, tanya Prince. Regan pun menyajarkan tingginya dengan Prince. Tidak, bukan begitu baby. Kenapa Prince tidak pernah diajak Daddy? Kenapa Queen yang terus diajak sama Daddy? Prince kan juga mau pergi bersama Daddy. Prince mau ikut Daddy? Mau. Coba tanya Mami dulu. Mami, panggil Prince. Aileen menggelengkan kepalanya.
Prince pun langsung berlari menuju kamarnya. "Kalau begitu ikutlah denganku, kita pergi bersama ya," ujar Regan. Aileen menggelengkan kepalanya. "Lalu bagaimana? Queen ingin bersamamu dan Prince ingin bersamaku. Akan lebih baik kalau kita pergi bersama jika kamu tidak mengizinkan Prince ikut denganku. Prince akan mengerti nanti kalau kamu pergi sendiri aja. Aku akan menjaga Prince dan Queen dengan baik. Apa salahnya kalau kita pergi bersama? Bukankah katamu kita akan berjuang bersama? Kamu tidak ingin membantuku berbicara dengan ayah dan bunda?" "Aku takut bertemu mereka." Hahaha, Regan tertawa. "Kenapa kamu tertawa? Mereka bahkan sudah mengetahui jika aku di sini untuk bertemu denganmu." "Hah? Kok bisa?" "Aku yang memberitahu mereka tentang tujuanku berada di sini." "Memang apa tujuanmu?" "Membujukmu agar mau kembali bersamaku, dan mereka akan sangat bahagia jika aku berhasil membawamu menemui mereka." "Kamu tidak sedang menipuku kan?" tanya Aileen. "Untuk apa aku menipumu? Lagi pula memangnya aku ada tampang penipu, ha?" "Tidak, aku belum siap bertemu dengan mereka." Kalau aku bertemu dengan orang tuaku sendiri, berarti nanti kamu juga pergi sendiri menemui orang tuamu?" tanya Regan. "Ya tentu saja tidak. Aku bahkan tidak tahu apakah aku siap atau tidak untuk bertemu lagi dengan mereka," gumam Aileen. "Kenapa diam, Aileen? Kamu membiarkan aku sendirian bertemu dengan orang tuaku. Lalu aku akan bertemu dengan Kak Peter dan aku akan menemanimu," ujar Regan. Aileen tersenyum puas. "Itu memang harus kamu lakukan, Regan." "Curang sekali ya. Aku sendiri dan kamu ditemani. Kalau tidak mau ya udah, tidak apa-apa, tidak usah kembali denganku. Simple kan?" ujar Aileen. "Kamu ingin aku menyerah sekarang? Baiklah, aku akan membawa Queen pulang kalau begitu. Minggir, jangan halangi jalanku. Aku sudah terlalu lama meninggalkan pekerjaanku demi kamu, tapi ternyata secara tidak langsung kamu malah menyuruhku untuk berhenti berjuang. Jadi untuk apa aku lama-lama di sini? Lebih baik aku segera pergi agar bisa melupakanmu." Regan langsung berjalan menuju kamar Prince, meninggalkan Aileen yang masih mematung tak percaya dengan ucapan Regan. Namun seketika Aileen tersadar jika ia salah berbicara. Ia pun langsung berlari dan memeluk tubuh Regan dari belakang, tepat sebelum Regan membuka pintu kamar Prince. "No, jangan salah paham. Aku tidak pernah meminta kamu untuk menyerah. Aku juga ingin kita kembali bersama kok. Jika kamu berkata seperti itu hanya untuk membuatku senang dan bertahan lebih lama di sini, maaf Aileen, aku tidak akan percaya dengan ucapanmu itu. Tidak hanya wanita yang butuh bukti. Kurasa laki-laki juga butuh bukti dari setiap perkataan wanita yang dicintainya. Jangan tinggalkan aku sudah berjanji bukan? Kalau kamu akan terus berjuang dan tidak akan pernah menyerah untuk meluluhkan hatiku. Apa salah kalau aku juga memintamu ikut bersamaku? Tadinya aku pikir bisa saja aku pergi sendiri, tapi melihat respon Prince dan Queen saat aku pergi, aku tahu, aku paham, tapi aku tidak bisa, aku takut Gan. Semalam kamu bilang apa? Kamu tidak ingin hidupmu terbatas karena ketakutanmu sendiri. Lantas kenapa sekarang kembali mengatakan jika kamu takut? Tidak apa-apa Aileen, jangan terlalu buru-buru untuk memutuskan jika masih takut. Aku akan belajar merelakanmu, aku akan belajar melupakanmu, dan tentunya aku akan terbiasa hidup tanpa kamu. Mungkin juga aku akan membuka hatiku untuk wanita lain. Aku tidak ingin kamu terus merasakan takut karena keinginanku. Aileen menggelengkan tegas. Jangan bicara seperti itu. Lepaskan pelukanmu. Aku ingin membawa Queen. Tenang saja, Prince akan tetap bersamamu kok. Jangan pisahkan aku dengan Queen. Keputusanku sudah bulat. Queen pasti akan mengerti. Lagi pula Queen sudah memiliki mama di sana. Lepaskan tanganmu Aileen. Aileen berpindah posisi menjadi di depan Regan. Sudah cukup.
Aku akan ikut denganmu. Aku akan menemanimu berbicara dengan ayah dan bunda. Aku ingin berjuang bersama. Aku tidak takut. Aku tidak ingin dipisahkan oleh putriku lagi. Dan Queen hanya memiliki mami, tidak dengan mama. Regan tersenyum licik. That's it. Aileen memandang bingung ke arah Regan. Minggir sana. Tidak mau. Aku kan sudah bilang barusan. Aku akan ikut denganmu. Regan, teriak Aileen. Ceklek. Mommy, ada apa? Kenapa berteriak? Queen menatap tajam ke arah Regan. Daddy, come on princess, kita pulang. Queen tidak mau. Regan langsung menggendong tubuh Queen dan Regan pun langsung membawa Queen menuju mobil. Gadis kecil itu tentu saja memberontak dan terus memanggil-manggil sang mami. Aileen yang melihat hal itu tentu saja panik. Ia langsung menarik cepat Prince agar segera mengejar Regan. Dan ya, kini mereka berempat sudah berada di dalam mobil Regan. Regan diam-diam tersenyum puas menatap Aileen dan juga Prince yang kini baru saja duduk di kursi belakang. Sedangkan Queen yang menyadari jika Aileen ada di belakang mobil langsung beranjak ke belakang dan duduk di pangkuan Aileen. Mommy, Queen tidak mau pulang. Queen mau sama Mommy saja. Regan pun langsung turun dari mobil dan berlari menuju rumah Aileen. Ya, dia hanya ingin mengunci rumah itu. Setelah mengunci rumah sederhana itu, Regan kembali masuk ke dalam mobil dan tanpa bicara ia langsung menjalankan mobil itu menuju bandara. Gan, aku akan ikut denganmu, tapi bisakah kita kembali ke rumah dulu? Aku belum membawa pasporku dan juga Prince. Tenang, sudah kubawa. Hah? Kapan kamu menyiapkannya? Dan bagaimana kamu tahu di mana aku meletakkan itu semua? Kamu tidak perlu tahu, jawab Regan. Tentu saja, tadi pagi-pagi buta, Regan mencarinya diam-diam. Regan memang berniat ingin membawa Aileen dan juga anak-anaknya untuk bertemu keluarganya di London. Dan sebenarnya ucapan Regan yang terkesan menyerah tadi itu adalah skenario dadakan agar ia bisa membawa Aileen tanpa terkesan memaksa. Kamu marah, aku tidak bersungguh-sungguh mengatakan itu. Bahkan ucapanku tadi sangat berbanding terbalik dengan keinginanku. Aku tidak marah, jawab Regan. Tapi ekspresimu menunjukkan kamu sedang marah. Di Paris. Setelah melakukan perjalanan hampir 18 jam, akhirnya mereka sampai sekitar jam 2 dini hari waktu Paris. Ya, Regan memang tidak langsung membawa Aileen ke London, mengingat mereka semua berangkat tanpa persiapan yang cukup. Bagaimana tidak, Aileen hanya menggunakan kaos biasa dan celana rumah seatas lutut. Bahkan Prince tidak memakai alas kaki sedikit pun karena Aileen terlalu kasar dan cepat menarik Prince untuk segera menyusul Regan. Lagi pula percuma juga jika mereka datang ke London. Orang-orang di mansion pasti sedang terlelap mengingat waktu Paris dan London hanya berbeda 1 jam saja. Regan menengok ke arah jok belakang di mana ketiga kesayangannya sedang terlelap dengan posisi Queen di atas pangkuan Aileen dan Prince menyandarkan tubuhnya di samping Aileen. Apa perlu saya bantu untuk menggendong nona muda, bos? Tanya Tejo. Tidak perlu, Jo. Saya akan membawa mereka masuk satu persatu, ujar Regan. Baiklah, bos. Regan pun langsung mengangkat Prince ke dalam gendongannya. Ia membawa Prince menuju kamar yang sebelumnya sudah Regan persiapkan khusus untuk putranya itu. Dengan perlahan, Regan menidurkan tubuh Prince di atas kasur berbentuk mobil. Tak lupa Regan juga menyelimuti tubuh putranya. Setelah itu, Regan pun kembali ke mobil untuk menggendong Queen. Saat menggendong Queen, Regan sempat menghentikan langkahnya karena gadis itu merengek memanggil sang mami meskipun kondisinya sedang tertidur. Namun, Regan berhasil menenangkan tidur Queen lagi. Ia pun menidurkan tubuh Queen ke atas kasur dengan sangat hati-hati karena ia tidak ingin putrinya itu terbangun. Kamar Prince dan Queen benar-benar luas, bahkan kalau dilihat pun bisa lebih besar dari rumah Aileen yang tidak begitu besar di Bali. Regan pun lagi-lagi harus kembali menuju mobil. Ia tersenyum saat melihat Aileen yang masih tertidur pulas akibat kelelahan.
Dengan sangat hati-hati, Regan menggendong tubuh wanita yang sangat ia cintai itu menuju kamarnya. Regan mengecup lembut kening Aileen sebelum ia bangun. Regan kembali menuju kamar Prince dan melihat ada sedikit goresan luka di kaki Prince. Regan menghela nafasnya saat melihat tangan dan juga kaki Prince yang terluka akibat Aileen yang menariknya terlalu kencang tadi. Ini bukan salah Aileen, tapi salahku. Maafkan Daddy, little boy. Dengan perlahan ia mengompres tangan dan juga kaki Prince agar segera membaik. Bersambung.